Iya, kembali lagi di obrolan pagi dan masih dengan topik menarik, yaitu bagaimana mengubah permasalahan menjadi proyek, ya. How to change a problem into project. Dan masih dengan Bapak Togar Sianturi di sini, kita membahas topik menarik ini. Sekali lagi, ini adalah informasi dan pengetahuan untuk kita dan memotivasi, karena kadang-kadang kita terlalu larut dengan permasalahan kita sendiri. Dan kadang-kadang kita setelah mendapati masalah itu sendiri, kadang-kadang kita sendiri yang susah untuk bangun. Nah, dengan adanya ini kita bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Togar tentang bagaimana sih mengubah permasalahan itu menjadi proyek. Iya. Kembali lagi Pak Togar ya. Kita bisa dikatakan troublemaker, pembuat masalah untuk diri sendiri, gitu ya. Oke. Nah, gimana dengan permasalahan-permasalahan ini sendiri? Tadi ada dua masalah kan yang dari kita sendiri dan juga masalah yang memang ada objek, betul. Objek. Nah, kalau dari diri kita sendiri, ya, dan kadang-kadang seperti kita bilang tadi, kadang-kadang orang dengan permasalahan itu susah untuk bangkit. Betul. Susah untuk bangkit dan kadang-kadang larut dengan contohnya kedukaan. Ya, kedukaan. Setelah pada saat pemakaman gitu masih larut dengan duka cita itu sendiri dan tidak mau melakukan apa-apa, mandi pun tidak mau, ya seperti itu. Nah, ini gimana ini Pak Togar? Oke, memang pasti kalau kita angkat contoh itu tentang masalah kedukaan selalu ada prosesnya dan beda kepribadian seseorang, beda pula cara dia menghadapi hal-hal yang terjadi di dalam hidupnya. Contohnya kalau orang dengan kepribadian kolerik, barangkali orangnya memang sifat leader yang agresif begitu ya. Buat mereka mungkin kedukaan itu bisa lebih mudah untuk diatasi. Tapi beda dengan orang-orang yang katakanlah orang yang flekmatik misalnya, yang cenderung untuk menarik diri, yang cenderung untuk introvert dan tidak mengekspresikan hal itu, tapi sebenarnya di dalam dirinya dia merasa sangat berat begitu ya. Mereka akan butuh waktu yang lebih daripada temperamen yang lain untuk menerima hal itu. Memang berbeda, tapi yang kita tahu bahwa semuanya bisa diberesin. Dan kalau kita aware, kalau kita sadar tentang diri kita bahwa memang saya adalah seperti ini, maka kita tahu langkahnya untuk menuju ke sana begitu. Tetapi menurut saya pemahaman kita tentang masalah itu yang pertama sekali harus dibenahi. Termasuk seperti tadi, kita harus ngerti bahwa problem itu kebanyakannya adalah cara pikir kita, bukan objeknya, bukan apa yang menjadi masalah itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, kita juga kan perlu benar-benar memahami bahwa kalau namanya problem, berarti kita akan dapat peluang pertolongan ilahi begitu, pertolongan Tuhan. Karena gini, sederhananya mukjizat itu adalah intervensi Allah untuk masalah yang kita hadapi. Kalau orang tidak punya problem, dia nggak bisa harapkan itu akan dia akan mendapat campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Kalau mukjizat itu adalah intervensi Tuhan terhadap masalah, berarti orang punya problem, dia akan punya mukjizat dari Tuhan. Dia akan punya pertolongan dari Tuhan, begitu kan, di dalam kehidupan kita. Makanya, kalaupun kita mengalami masalah, ya kita tahu hari ini kita akan segera ditolong. Nggak pernah ada masalah itu yang melebihi kemampuan kita. Betul. Itu konsep yang harus dipahami. Nggak pernah manusia diberi kapasitas yang melebihi apa yang dia mampu untuk pikul. Tetapi yang sering sekali kita pikir, sebagai manusia kita berpikir bahwa kemampuan kita itu lebih rendah dari yang sebenarnya. Kita anggap bahwa kita nggak bisa lagi, udah nggak mampu lagi. Tapi pada kenyataannya coba lihat ke belakang, berapa sering kita udah menganggap kita nggak mampu lagi, tapi sampai sekarang kita masih mampu kan? Iya. Sampai sekarang masih bertahan begitu. Nah, itu yang kedua yang harus dipahami, bahwa masalah kita adalah tempat di mana Tuhan akan menolong kita. Nah, kemudian saya pikir kita harus memahami juga bahwa kita nggak mau membiarkan diri kita menjadi pribadi yang tidak terbentuk, tidak kuat begitu. Salah satu yang akan membentuk orang menjadi kuat kepribadiannya adalah masalah. Iya. Orang kalau nggak akan tough gitu betul. Ya dengan iya masalah itu sendiri. Tapi kalau misalnya dia bisa memecahkan atau mencari solusi dengan masalah itu sendiri, bisa keluar dari masalah itu sendiri, dia akan tough. Betul. Waktu dia keluar, kalau dia nggak keluar ya dia akan terus terkubur di situ jadinya gitu kan, dikubur dengan masalah itu. Sama seperti ilustrasi pohon itu ya. Dia bisa menjadi semakin kuat, akarnya menjadi semakin kokoh karena dia dihempas oleh angin gitu kan. Semakin kencang angin itu menerpa dia, kadang-kadang waktu diterpa dia miring ke sebelah begitu, nanti angin dari sini lagi miring ke sebelah, tapi secara nggak sadar sebenarnya akarnya sudah menjadi semakin kuat di bawah, makin kokoh. Ya, sebenarnya orang harus seperti itu ya, karena memang setiap hari pasti akan ada permasalahan-permasalahan baru yang akan muncul. That's the point. Ya, itu poinnya. Seperti ilustrasi juga ya, seperti pohon itu sendiri ya, orang ibarat orang yang makin hari makin jabatannya makin tinggi, sehingga kan orang kalau makin tinggi kan makin banyak terpaan. Betul, gitu ya. Betul. Kalau misalnya dia nggak kuat seperti pohon tadi, dia pasti akan
rubuh. Akan rubuh, Betul. dan akan jatuh dengan sendirinya. Betul. Nah, ada juga seperti ini Pak Togar. Orang yang kena PHK. Oke. Seharusnya setelah dia kena PHK, dia harus menunjukkan dia bisa di lain kerja, di tempat lain, Oke. ya. Tapi ini permasalahannya dia lalu dulu dengan permasalahan itu sendiri. Betul. Kenapa sih sampai saya Betul. harus dipecat? Kenapa Betul. sih harus seperti ini, harus seperti ini, seperti ini? Seharusnya setelah dia mendapat berita bahwa dia dipecat, dia seharusnya harus mencari jalan keluar, ya seperti itu. Betul. Nah, ini apakah orang ini orang yang memang lemah atau gimana menurut Pak Togar? Sekali lagi saya bilang, lemah atau kuatnya seseorang adalah di sini. Cara pikirnya dia. Itu yang terutama yang kita harus mengerti. Kalau misalnya kita mempelajari biografi orang-orang yang sukses, banyak mereka menjadi pengusaha sukses karena mereka tidak diterima kerja, karena mereka dipecat dari jabatan mereka. Mungkin kalau mereka nggak pernah dipecat, mungkin kalau dulu mereka diterima di sebuah perusahaan yang mereka melamar itu, akibatnya mereka nggak akan pernah menjadi pengusaha atau menjadi besar seperti sekarang ini. Salah satu teman saya, dia waktu itu diinterview untuk satu jabatan di sebuah perusahaan multinasional. Dia udah masuk kepada 2 orang terakhir begitu, tinggal memilih salah satunya. Tapi malangnya, waktu dia mau interview terakhir, dia telat. Karena ketiduran. Itu kejadiannya di Jakarta gitu ya. Dia telat. 30 menit dia telat. Dan akhirnya ya udah, berarti jabatan kepada orang yang lain begitu. Yang menarik adalah kalau dia ikuti alurnya, waktu dia ceritakan kisah akhirnya, apa yang terjadi adalah dia nggak diterima di perusahaan itu, tapi akhirnya dia bangkit menjadi seorang trainer, menjadi seorang motivator, menjadi pengajar kepada banyak orang. Dan beberapa waktu kemudian, beberapa tahun kemudian begitu, dia diminta oleh perusahaan ini, perusahaan di mana dia pernah melamar dulu, untuk melatih karyawan-karyawannya, untuk memotivasi karyawan-karyawannya. Come on, maksud saya come on, coba lihat itu. Kalau enggak, berarti dia salah satu yang akan duduk di sana. Kalau misalnya dia tidak terlambat, maksud saya bukan juga karena itu maka kita melegalkan semua yang keterlambatan kita. Oh ya, ini ada maksudnya, bukan juga. Tetapi selalu ada poin baiknya kalau pun kita mengalami masalah-masalah di dalam hidup kita. Tapi itu hanya akan terjadi kalau kita mau mengubahkan cara pikir kita. Coba kalau teman saya ini akhirnya merana dalam kekecewaan 2 tahun, 3 tahun habis semuanya, ya udah hidupnya juga gitu ya. Oke, nanti kita akan bahas lagi. Oke. Seru sekali, dan pemirsa rumah jangan kemana-mana. Topik menarik ini yaitu How to Change a Problem into Project akan kembali setelah yang satu ini.